Hai semuanya, perkenalkan nama aku Nadila Nur Sabrina. Pada kesempatan kali ini, aku akan sedikit menjelaskan tentang peradaban Islam di negeri tirai bambu atau negeri Cina. Penasaran gak sih gimana awal masuknya Islam ke negeri ini? Terus keseharian umat Islam di negeri ini, juga tokoh-tokoh, organisasi, dan problematika yang ada di masyarakat muslim di negeri ini. Penasaran? Kalau gitu langsung aja kita ke penjelasannya. Cina adalah negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di dunia. Selain menjadi negara dengan jumlah penduduk terbanyak, Cina juga menjadi salah satu negara terbesar di dunia dengan luas wilayahnya yang sebesar 9.596.960 km. Karena luas wilayahnya, Cina menjadi negara terbesar keempat di dunia. Banyak terdapat perbedaan pendapat di antara para sejarawan tentang peristiwa awal masuknya Islam ke negeri Cina. Sebagian besar sejarawan berpendapat bahwa agama Islam masuk ke Cina pada masa kepemimpinan Utsman bin Affan di pertengahan abad ke-7 Masehi. Utsman bin Affan mengirimkan utusannya pada tahun 651 Masehi, yaitu Sa'ad ibn Abu Waqqas, untuk menghadap Kaisar yang di ibu kota Chang'an, yang bertujuan untuk memberi teguran kepada Kaisar Yonghui agar tidak ikut campur dalam masalah peperangan antara pasukan Persia dan juga pasukan Islam. Sejak saat itu, persahabatan antara negara Islam dengan Cina terus digalakkan oleh para duta besar. Pendapat ini adalah pendapat yang sangat populer di kalangan umum maupun sarjana Islam, karena pendapat ini memiliki bukti yang otentik berupa catatan asli annals pada masa dinasti Tang. Sejarawan yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Cina pada masa Khalifah Utsman bin Affan diantaranya adalah Kong Yuanzi, Marshall Brownell, dan Sachiko Murata. Pendapat kedua yaitu pendapat dari Ibrahim Tendikna, berpendapat bahwa agama Islam telah masuk pada tahun 618 Masehi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama kali dibawakan oleh sahabat Rasul, yaitu Sa'ad ibn Lubaid. Awal kedatangannya yaitu pada saat umat Islam sedang hijrah ke Ethiopia untuk pertama kali. Namun Sa'ad ibn Lubaid kurang cocok dengan pola kehidupan di Ethiopia. Oleh sebab itu, ia berlayar kembali bersama dengan para pedagang dari Persia dan berlabuh di Kanton sebagai pusat perdagangan di wilayah Cina pada saat itu. Pendapat dari Ibrahim Tining ini diperkuat dengan adanya Masjid Kuang Tahse yang merupakan masjid pertama di Kanton dan Masjid Chialensi yang didirikan oleh Sa'ad ibn Lubaid dan Yusuf. Dua masjid tersebut masih ada hingga saat ini. Kemudian ada saluran penyebaran agama Islam di Cina. Yang pertama yaitu jalur laut. Sebelum Islam masuk ke negeri Cina, para saudagar dari negeri Arab dan Persia telah menjalin hubungan kerjasama perekonomian dengan Cina melalui perdagangan laut. Jalur ini menjadi jalur pertama untuk masuknya Islam ke Cina. Identitas Islam dan aktivitas perdagangan Islam terlihat dari ditemuinya masjid di Guangzhou dan perkuburan yang unik dan perkuburan dengan ukiran tulisan bahasa Arab sebagai peninggalan sejarah. Dan ternyata yang mendominasi perdagangan pada masa kekaisaran yaitu pada masa kekaisaran dinasti Tang, dinasti Sung, dinasti Yuan, dan dinasti Ming. Yang kedua ada jalur darat. Jalur darat atau jalur sutra Silk Road merupakan jalur perdagangan yang terkenal dan paling tertua. Jalur ini telah menghubungkan wilayah Cina, Asia Tengah, dan Asia Barat. Jalur sutra terkenal melalui pertukaran kebudayaan dan perdagangan. Proses pengislaman sudah dimulai dari abad ke-8 di Xianjing, sehingga wilayah tersebut telah dipenuhi oleh Islam pada abad ke-15 sampai 16 Masehi. Secara keseluruhan, semua penduduk dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda telah memeluk agama Islam. Artinya, ini merupakan kemajuan dan perkembangan yang pesat dalam sejarah masuknya Islam ke Cina. Islam di negeri Cina bukan hanya terjadi karena perdagangan, namun juga karena perkawinan dan secara pesat berkembang pada saat terjadinya peristiwa Anxi atau yang lebih dikenal dengan peristiwa pemberontakan Ahlu Shan terhadap Kaisar Huanzong
Kaisar dinasti Tang pada tahun 755 Masehi. Kemudian ada jejak peradaban Islam di Cina. Yang pertama ada Masjid Niuji. Masjid ini adalah masjid yang terkenal di Beijing, ibu kota Cina. Masjid ini menjadi pusat komunitas muslim di Cina. Di dalam sejarahnya, masjid ini menjadi titik awal masuknya Islam ke Cina. Masjid ini telah dibangun pada tahun 996 Masehi. Kalau kita telusuri lebih dalam lagi, masjid ini tuh dibangun pada masa pemerintahan dinasti Liao dan dinasti Tonghe. Masjid Niuji ini terletak di Niuji, distrik Xuanwu, Beijing. Kemudian ada Masjid Xi'an. Masjid ini merupakan salah satu masjid di Cina, terdapat di kota Xi'an atau Chang'an. Masjid Xi'an dibangun pada tahun 742 Masehi. Masjid Raya Xi'an ini memiliki bentuk bangunan yang unik karena lebih menyerupai kuil daripada masjid. Keberadaan Muslim Cina di Xi'an memberikan nuansa tersendiri. Kemudian yang ketiga ada Masjid Bandar Pelabuhan Yantai. Masjid ini memiliki pemandangan lautan yang sangat lepas dan sangat indah. Masjid Bandar Pelabuhan Yantai ini terletak di Bandar Pelabuhan Yantai di daerah Shandong. Biasanya para pengunjung melihat pemandangan lautan yang luas ini dari atas menara masjid. Tokoh-tokoh dan organisasi di Cina yaitu ada yang pertama Mu Ying. Mu Ying adalah anak angkat dari Zhu Yunzang, penguasa dinasti Ming. Mu Ying juga dikenal sebagai jenderal yang dapat diandalkan di masa peperangan semasa hidupnya. Kemudian ada tokoh-tokoh dan organisasi di Cina. Yang pertama ada Mu Ying. Mu Ying adalah anak angkat dari Zhu Yunzang, penguasa dari dinasti Ming. Mu Ying juga dikenal sebagai jenderal yang dapat diandalkan pada masa peperangan. Semasa hidupnya, Mu Ying dan juga anak-anaknya ditugaskan untuk menjaga Yunnan, sebuah provinsi yang berada tidak jauh dari Burma dan Vietnam. Mu Ying dan anak-anaknya tetap menjalankan tugas itu walaupun dinasti Ming telah berakhir. Yang kedua ada Chang Yuchun. Chang Yuchun lahir di kota Huaiyan, provinsi Anhui. Beliau menjadi salah satu prajurit yang bergabung dalam pemberontakan Returban pada tahun 1355. Pemberontakan tersebut bertujuan untuk mengalahkan dan menyingkirkan Mongol dari dinasti Yuan. Pengalaman perang pertama Chang Yuchun adalah pada bulan ke-6 di tahun pemberontakan itu bergejolak. Kemudian ada Wang Ziping. Wang Ziping lahir pada tahun 1881 di kota Chang, provinsi Hebei. Ia lahir pada saat kerajaan Cina sedang dalam masa yang bergolak. Wang Ziping sudah mulai belajar wushu sejak umur 6 tahun, sehingga saat masa dewasanya dia sudah menguasai banyak teknik wushu. Organisasi Islam di Cina sama seperti di Indonesia. Masyarakat Muslim di Cina juga memiliki organisasi keagamaan yang mirip dengan kita, yaitu Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Organisasi itu bernama Chinese Islamic Association yang telah didirikan sejak Mei 1953. Organisasi tersebut menjadi wadah yang mampu menjembatani seluruh Muslim di Cina. Kemudian organisasi-organisasi Islam yang ada di Cina ada lagi yaitu Progressive Association atau Perhimpunan Muslim Progresif yang memiliki pengikut yang sangat banyak dan luas. Kemudian ada juga organisasi Islamic Association yang berkedudukan sebagai sentral organisasi di Nanking. Kemudian Islamic National Salvation Federation of China atau Federasi Islam Nasional bagi Penyelamatan Tiongkok yang berpusat di Hankou oleh Jenderal Omar Paichung HSI, yaitu seorang jenderal berbintang 4 yang gigih melawan agresi Jepang. Kemudian ada keseharian umat Islam di Cina. Walaupun umat Islam merupakan salah satu agama yang minoritas di Cina, namun keberadaan umat Islam diakui oleh pemerintah dan didukung untuk memiliki fasilitas tempat ibadah. Di setiap kota di Cina, hampir seluruhnya terdapat masjid yang dibangun oleh umat Islam, dan pembangunan masjid tersebut mendapat bantuan dari pemerintah setempat di negeri Cina. Islam mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat terlihat dari bertambahnya jumlah masjid di setiap kota dan banyaknya restoran halal
yang hampir berada di seluruh sudut kota Cina. Pada bulan Ramadan, aktivitas masjid-masjid di Cina ini sangat aktif. Misalnya, seperti diadakan jadwal kajian keagamaan, dan kajian-kajian tersebut diselenggarakan supaya pemahaman warga muslim di Cina semakin mendalam. Jika kita melihat kehidupan muslim di sana, mereka mayoritas menjadi pengusaha restoran yang halal. Pengusaha restoran halal tersebut biasanya berasal dari suku Hui atau suku Uighur. Mereka membuka restoran di tempat yang strategis, yaitu seperti di kampus-kampus dan di pusat kota. Masyarakat Islam di Cina mengalami pertumbuhan yang pesat, baik dari jumlah ekonomi maupun aktivitas lainnya. Keberadaan mereka sangat mudah diketahui. Restoran halal sangat terjangkau dan tersebar di banyak tempat. Penanda khusus untuk memastikan bahwa makanan itu haram atau halal yaitu dengan melihat ciri-cirinya, seperti adanya ornamen khas Islam yang berwarna hijau, kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, gambar masjid, dan penjual yang biasanya berpakaian muslim. Di antara semuanya, yang paling penting adalah tulisan halal dalam bahasa Arab. Pada umumnya, masyarakat muslim di Cina berprofesi sebagai pedagang. Masyarakat Cina banyak membuka bisnis, yaitu khususnya di bidang kuliner. Tenang saja, daging segar yang halal sangat mudah dijumpai di Cina. Lokasinya berdekatan dengan masjid. Daging segar yang halal juga tersedia di pasar umum, namun walaupun ada label halalnya, belum tentu penjualnya muslim. Yang penting dagingnya halal. Pedagang-pedagang di Cina non-muslim pun mereka sudah paham bahwa menjual makanan untuk orang Islam tidak boleh dicampur dengan daging babi. Pada hari Jumat, ketika orang-orang menjalankan ibadah sholat Jumat, biasanya di pekarangan masjid di sana tuh dijadikan sebagai lapak untuk jualan. Keramaian pada hari Jumat itu dimanfaatin oleh para pedagang di sana untuk menjual barang-barangnya seperti roti, daging, kurma, sampai minyak wangi juga. Mereka memanfaatkan waktu sebelum dan sesudah sholat Jumat untuk menjual beli. Kemudian ada problematika masyarakat Islam di Cina. Yang pertama ada bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan pemerintah Cina terhadap Muslim Uighur adalah dengan membatasi ruang gerak, kebebasan masyarakat Uighur, tidak memberikan hak politik, ekonomi, serta hak perlindungan juga hak keamanan dari pemerintah Cina. Pada aspek politik dan ekonomi, warga Muslim Uighur tidak mendapatkan kesempatan untuk bekerja di pemerintahan oleh pemerintah Cina dan juga diterapkannya kebijakan wajib fasih berbahasa Mandarin. Akibatnya, Muslim Uighur tidak dapat berpartisipasi untuk membentuk kebijakan-kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi yang setara antara etnis Uighur dengan etnis-etnis lainnya, khususnya etnis di wilayah Xinjiang, yaitu etnis Han. Dampak dari hal tersebut adalah adanya ketimpangan sosial yang terjadi di antara masyarakat. Selain itu, pemerintah Cina melakukan berbagai tindak kekerasan di camp re-education, baik secara fisik maupun psikis, dan menerapkan kebijakan monokultural. Yang ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia pada aspek pembatasan kebebasan, hak sosial, budaya, dan keamanan. Nah, itu dia tadi penjelasan tentang peradaban Islam di negeri tirai bambu atau negeri Cina. Bagaimana? Sudah jelas semuanya? Kalau masih kurang jelas, bisa cari tahu lebih lanjut ya informasinya. Mungkin sekian dari aku, Nadilah Nur Sabrina. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.